Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, khususnya para pemuda dan pemudi kita yang sedang bergelora semangatnya. Kemudian kepada para pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita, tentunya bersama Boru Nasti yang selalu setia mendampingi. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan yang berkualitas. Hidup kita mewah belum tentulah menjadikan hidup kita berkelas. Kita hebat belum tentu menjadikan kedudukan kita yang teratas. Kalau mau hidupnya berkelas, teratas, jadilah pribadi yang bertakwa. Insya Allah engkau adalah manusia yang berkualitas. Ketika orang mendapatkan nikmat, engkau tidak sesak napas. Ketika engkau dalam keadaan suka berbagi, bersedekah, engkau selalu ikhlas. Mudah-mudahan engkau pun bekerja dengan bekerja keras yang didasari atas niat ikhlas. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemuda yang gantengnya tiada dua, giginya bagaikan mutiara, yang akhlaknya adalah sungguh mulia. Itulah Nabiyuna Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangannya ke muka bumi ini adalah rahmat sekalian alam dan ingin menyempurnakan akhlak manusia, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita semua umat manusia, khususnya umat Rasulullah SAW, umat Islam, mudah-mudahan menjadi rahmat bagi lingkungannya dan menjadi promotor, penggerak dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia sehingga kita umat manusia mengalami kejayaan dan kemajuan yang disinari oleh keimanan dan keislaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku, rekan rau di mana saja kita berada. Hari ini kita berada pada hari Selasa berketepatan tanggal 28 Oktober 2025. 97 tahun Sumpah Pemuda sudah disampaikan. Dan tema Sumpah Pemuda di tahun ini adalah Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu menegaskan pentingnya cita-cita akan adanya satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
masa pemuda atau masa muda adalah salah satu nikmat karena bentuk fisik kita masih kuat. Pandangan mata masih dapat melihat dengan tepat. Berpikir masih akurat. Tangan masih bisa mengangkat benda yang berat. Kaki masih bisa berlari dengan cepat. Wajah tampan cantik memikat. Mari kita gunakan senantiasa untuk taat, meningkatkan amal ibadat, amal solihat sampai akhir hayat. Masa muda kita adalah merupakan masa yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Pada masa muda inilah seseorang sedang giat-giatnya mencari jati dirinya. Hal inilah yang kelak akan sangat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Pada masa muda, seorang pemuda punya potensi yang luar biasa. Gelora, semangat, dan rasa ingin tahunya sedang menggebu-gebu. Oleh karena itu, jangan sampai kita tersesat karena kita memilih jalan yang salah, terjebak dalam perbuatan maksiat, terjerumus dalam dosa-dosa. Oleh karena itu, kita harus mau dibimbing supaya kita tidak bimbang di dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di saat ini ada oknum sebagian pemuda. Pemuda ada yang sibuk dengan foto-foto sana sini dan gayanya pun narsis. Berkumpul dengan teman-temannya keren habis. Namun akhlaknya terkikis habis. Pemuda adalah harapan bangsa, generasi yang menjadi macan Asia. Indonesia menunggu kita untuk mendunia, bukan untuk kita berputus asa. Jangan menjadi pemuda yang labil, banyak maunya tapi hasilnya nihil. Jadilah pemuda yang terampil, haus untuk belajar, memperkuat skill. Kehidupan kita sebagai seorang pemuda harus memiliki ilmu dan takwa. Apabila tidak ada keduanya, maka esensi dirinya tidak ada. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemuda kami, Nabi kita Muhammad SAW sangat mengharapkan pemuda itu adalah pemuda yang beriman, pemuda yang memiliki ketakwaan, karena iman dan ketakwaan adalah modal dasar yang paling terpenting dan paling utama dalam memajukan sebuah negara. Subbanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa akan datang. Oleh karena itu, pemuda harus mempersiapkan diri dalam hal mencapai kejayaan bangsa kita. Secara eksplisit, siapa yang dikatakan pemuda? Kalau kita bercermin pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pada pasal 1 dan angka 1, yang dikatakan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 tahun sampai 30 tahun.
Kalau di atas 30 tahun itu bukan lagi pemuda. Menurut undang-undang ini. Dia berapa umurnya? Dia tahun ini 21 tahun. 21, berarti masih pemuda-pemudi ini. Masih semangat ini. Iya, Bergelora. Asik. Dan kalau menurut PBB, pemuda itu batasan usianya 15 tahun sampai 24 tahun menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia. Walaupun mungkin dari undang-undang ini kita sudah melebihi usia kita, tapi saya yakin mentalnya masih mental anak muda. Ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk kebaikan kita di masa depan. Kalau kita lihat sekarang ada istilah-istilah generasi. Ada generasi The Builders, yaitu yang lahir pada tahun 46, yang pada saat itu generasinya generasi tangguh karena melewati berbagai depresi karena Perang Dunia Kedua. Akibat Perang Dunia Kedua. Kemudian ada generasi Baby Boomers, yaitu yang lahir tahun 46 sampai 64. Ini perkembangan atau tingkat kelahiran anak sangat tinggi. Dan kemudian ada generasi X yang lahir tahun 65 sampai tahun 79. Dan generasi ini sifatnya mandiri, disiplin, pekerja keras, logis dan juga mengutamakan karir. Dan kemudian ada generasi Y atau dikenal dengan generasi milenial. Itu yang lahir tahun 1980 sampai tahun 1994. Dan generasi ini itu adalah generasi di awal perkembangan teknologi dan istilahnya cepat tepat. Adaptasi cepat terhadap inovasi digital. Kemudian ada generasi Z yang lahir tahun 1995 sampai tahun 2009. Dia tahun berapa kelahirannya? 24, berarti ini generasi Z ini. Ya, generasi Z, Gen Z. Nah, dan kemudian yang lahir tahun 2010 sampai 24 itu disebut dengan generasi Alpha. Dan yang lahir tahun 2025 sampai 2039 disebut dengan generasi Beta. Nah, berarti tahun ini yang lahir ini generasi Beta ini. Yang mungkin sedang di tingkat SD, SMP, SMA, mungkin itu generasi bisa jadi generasi Alpha, bisa jadi generasi Z, Gen Z. Jadi itu bermacam-macam sebutan generasi pada saat ini. Jadi kita semua harus berusaha semaksimal mungkin menjadi pemuda dan pemudi yang bergerak supaya Indonesia kita ini bersatu, jangan sampai dipecah belah. Kemudian pada kesempatan ini ada di dalam Al-Quran pemuda teladan. Ada 4 pemuda teladan yang layak untuk diteladani oleh para pemuda dan pemudi saat ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini adalah potret seorang pemuda yang gigih menegakkan kalimat tauhid di tengah penggiat syirik. Pemuda saat ini harus mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam karena kesyirikan makin meningkat di zaman digital ini, sehingga menghilangkan nilai-nilai tauhid dalam dirinya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jangan sampai kita menserikatkan sesuatu dengan Allah dengan dunia kita sekarang. Jangan sampai kita di bermedia sosial
sibuk dengan handphone, sibuk dengan games, apalagi berbuat maksiat, main judi online, main game yang berisi judi, itu tentu akan mengikis nilai-nilai tauhid kita, dan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam. Beliau adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemuda. Wabasyarnahu bigulamin halim, seorang pemuda yang amat sabar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 101 Allah jelaskan itu. Sekarang anak muda harus memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Harus sabar dalam menegakkan kebaikan, harus sabar dalam rangka menghindarkan dari segala bentuk maksiat. Harus sabar kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan. Jadilah pemuda Ismail yang selalu sabar dalam kehidupan. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah seorang pemuda yang tampan, tapi tahan terhadap godaan wanita. Lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum dengan wanita yang cantik dan istri pembesar Mesir yang bernama Zulaiha. Saat ini banyak godaan kepada pemuda, termasuklah pemuda godaan dari wanita. Harta tahta wanita. Apakah kita akan memperturut kemauan hawa nafsu kita? Dalam kita menggunakan media sosial pun, internet, itu semua muncul. Dan peluang untuk berbuat maksiat potensinya sangat besar. Maka untuk bisa mengendalikan diri kita, jadilah pemuda Yusuf alaihissalam yang menjiwai dan menghargai diri untuk menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 33 Allah gambarkan itu, bagaimana Nabi Yusuf kecenderungan untuk keinginan berbuat maksiat itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya wanita. Kemudian yang keempat, kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang ditidurkan Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Karena mereka mempertahankan akidah dan mereka selamat dari kezaliman para penguasa. Saat ini pemuda kita harus menjadi pemuda Ashabul Kahfi, karena mereka adalah pemuda yang beriman dan Allah bukan berikan kepada mereka tambahan petunjuk hidayah kepada mereka, sehingga setiap tantangan kehidupan yang dihadapi oleh pemuda saat ini, maka itu bisa dilewati karena datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah ilmu ini untuk menjelaskan pesan Rasulullah kepada pemuda saat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Yusuf Qaradawi rahimahullah hafizullah dalam bukunya Al-Zailu Nasrul Mansud menyebutkan 3 ciri generasi idaman yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Yang pertama, cirinya adalah generasi yang realistis. Generasi yang menetapkan sesuatu berdasarkan data-data dan fakta, bukan berdasarkan ilusi dan hayalan. Harus realistis, jangan jangan narsis. Foto-foto gayanya keren habis. Haruslah kita berdasarkan data dan fakta dalam menetapkan sesuatu. Jangan katanya-katanya, jangan kata-katanya, tapi harus jelas datanya. Harus kita realistis. Kemudian generasi berkarya dan membangun, bukan generasi yang hanya mendendangkan kejayaan masa lalu, meratapi kekalahan masa kini, serta hanya berangan-angan untuk kemenangan di masa akan datang. Kenapa kaca mobil di depan
lebih besar daripada kaca spion. Kenapa kira-kira? Nah, karena masa depan harus lebih ekstra diperhatikan daripada masa lalu. Masa lalu itu kita harus ambil pelajaran sebagai iktibar, pelajaran kepada kita. Jangan lupa sejarah, jas merah. Tapi kita jangan sampai hanya mendendangkan kejayaan orang tua kita masa lalu. Orang tua saya gini. Itu orang tuamu, kamu. Nah, jadi yang ketiga, generasi yang taat dan ikhlas. Generasi yang taat kepada Allah itu mereka hidup tujuannya hanyalah untuk Allah, dan mereka memiliki ilmu, memiliki skill, dan memiliki nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi, dan mereka mampu menyembangkannya, dan mereka hidup bersama Allah dalam ketaatan kepadanya, dan mereka tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah generasi idaman yang disampaikan oleh ulama kita yang sangat karismatik, Yusuf Qaradawi. Kemudian apa pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada para pemuda? Di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata kepada para pemuda, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah taziduhu tujahak, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Yang kedua, ija sa'alta fas'alillah, jika kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa ijaz ta'anta fasta'im billah, jika kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah." Inilah pentingnya akidah yang sangat kuat di dalam diri seorang anak muda, yaitu menjaga agama Allah, sehingga Allah pun menjaga kita, dan meminta kepada Allah, jangan meminta kepada selainnya, apalagi kepada makhluk, apalagi kepada setan yang terlaknat. Dan meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Nabi kepada para pemuda, yang pertama, berhati-hatilah dalam memilih teman dekat. Harus selektif, harus jeli, harus ekstra waspada dalam memilih teman dekat. Yang kedua, perbaiki akhlak terhadap sesama manusia. Yang ketiga, menjaga lisan. Dan yang keempat, kalau sudah sanggup, menikahlah. Kalau sudah sanggup. Yang pertama, berhati-hati, jeli, selektif dalam memilih teman dekat. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi kita menggambarkan tentang berteman. Masalul jalisis solih wal jalisis sawi. Seseorang yang berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Itulah kalau kita berteman dengan yang memiliki minyak wangi. Sedangkan kita berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Inilah permisalan berteman dengan orang yang tidak baik.
Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama kita maupun dunia kita. Dan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar kita bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam hal agama kita dan dunia kita. Oleh karena itu, salah satu bukti seseorang mencintai temannya karena Allah adalah apabila temannya berbuat maksiat, maka ia menegur dan melarangnya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abdullah bin Humaid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah teman-teman kita yang terbaik? Baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man zakarukum billahi ru'yatuhu. Teman yang paling baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah. Nampak silia, teringat kita kepada Allah. Ucapan temanmu menambah ilmu bagi kalian, dan perbuatannya mengingatkan kalian akan akhirat. Oh, inilah teman yang baik. Satu ditambah satu. Berapa itu? Bukan dua. Tapi satu kamu, satu aku. Itulah kita. Satu tambah satu bukan dua. Satu kamu, satu aku. Itulah kita. Jadi berteman ini harus kita lebih hati-hati. Karena teman kita itu menentukan perilaku kita. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya. Maka hendaklah setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pesan Nabi kita, pesan Imam Malik rahimahullah, ia berkata, janganlah bergaul dengan orang yang fasik, agar engkau tidak belajar dari kefasikannya. Ibnu Rusdi rahimahullah, dia mengatakan, tidak seyogianya dijadikan teman kecuali orang yang dapat diteladani agama dan kebaikannya. Karena teman yang buruk akan menjadikan kita hina. Dan begitu juga bagaimana pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, supaya dalam kehidupan kita jangan berpikir negatif, tapi berpikir positif. Karena Nabi kita bersabda, janganlah kalian berburuk sangka, karena prasangka adalah termasuk pembicara yang paling dusta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya berteman dengan orang yang baik. Yang lebih utama dijadikan teman adalah orang mukmin, dan yang lebih utama untuk memakan makananmu adalah orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam memilih teman. Hati-hati dalam memilih teman. Kemudian yang kedua, perbaiki akhlak terhadap sesama manusia. Kehadiran Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari disebutkan Rasulullah, beliau datang ke muka bumi ini adalah innama bu'istu liutamima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk memperkenalkan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Bahkan dengan akhlak mulia ini, seseorang bisa menyamai kedudukan derajatnya orang yang rajin berpuasa dengan orang yang rajin sholat. Sabda Rasulullah SAW, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seseorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya mulia. Artinya, ada orang yang sholat tapi dia masih bermaksiat. Ada orang yang puasa tapi ternyata dia masih terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang tidak rajin puasa sunat dan tidak rajin sholat sunat, tapi dia terjaga akhlaknya, itu sederajat. Kemudian
orang yang akhlaknya ini sebagai ukuran kesempurnaan manusia, kita ciptakan untuk berguna, bukan untuk menjadi sempurna. Tapi walaupun demikian, sesempurna-purnanya seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian di dalam hadis Nabi kita, Rasulullah SAW ditanya, sesungguhnya aku memiliki kerabat, aku berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, namun mereka memutusnya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka tidak berbuat baik kepada aku. Aku bersabar dengan gangguan mereka, namun mereka menyakitiku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dan dia menjawab, jika benar apa yang kau katakan, maka seakan-akan engkau masukkan bara api ke mulut mereka. Dan pertolongan Allah akan terus bersamamu untuk mengalahkan mereka selama engkau bersikap seperti itu, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian menjaga lisan. Menjaga lisan ini di zaman teknologi ini sangat penting, apalagi menjaga tidak hanya lisan tapi jari jemari. Mulutmu adalah harimaumu, tapi juga jari jemarimu juga adalah harimaumu. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita menjaga lisan dan tulisan. Karena tandanya kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, tentu kita akan berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Saudaraku, kemudian yang keempat, yang terakhir, ini sudah mendekat waktu kita ya. Menikahlah. Menikahlah. Apa sabda Rasulullah SAW dalam menyampaikan kepada anak muda itu? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya maksarus sabab man istata'al ba'ah falyatajawaz. Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aguddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Wa mallam yastatik fa alaihi bisawm. Tapi ada yang tidak sanggup, belum mampu dia, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wizaun. Karena dengan berpuasa itu dapat meredahkan nafsu. Dalam menikah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita bahwa dengan menikah itu akan menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa. Jadi dia sekarang masih separuh agama ini. Jadi untuk menyempurnakannya menikahlah. Menikahlah. Jadi ada tentunya yang harus diperhatikan. Ada 4 alasan untuk menikah. Ada karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi perintah Nabi kepada seorang pemuda dan pemudi, pilihlah karena agamanya. Karena engkau bisa jadi binasa. Kaya tidaklah hebat kalau dia membuat hidupmu tersesat. Biarlah ia tak berpangkat, asal dia mampu membantumu menjadi manusia terhormat. Cantik, tampan itu tidak begitu banyak manfaat jika dia mengajakmu bermaksiat. Jangan hanya sekedar memilih
pendamping, tapi pilihlah pasangan yang mampu membimbing dan mau dibimbing. Inilah pesan Nabi kepada seluruh para pemuda. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ini, insya Allah pemuda-pemudi bergerak dan Indonesia akan bersatu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, khususnya para pemuda dan pemudi kami yang sedang semangat bergelora dalam untuk menentukan jati diri dan masa depan. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada saat ini tentang pesan Nabi kepada para pemuda, bahwa masa muda merupakan masa keemasan yang penuh dengan potensi dan tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan penting agar pemuda dapat memanfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya, sehingga para pemuda dan pemudi bisa menjadi pilar bagi umat dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pesan kepada para pemuda, hati-hatilah, selektiflah dalam memilih teman, dan kemudian jagalah lisan dan tetaplah berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi waktu muda dengan hal-hal positif, memanfaatkan kekuatan di masa muda ini untuk kepada kebaikan, dan tetaplah mampu menjaga diri dari berbagai macam godaan. Oleh karena itu, yang paling penting yang harus diperkuat adalah keimanan dan ketakwaan. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itu, seorang pemuda akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Mereka lah para pemuda yang terpaut hatinya di masjid dalam menjaga diri dan menjaga kesucian. Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada pemuda yang belum yang sudah mampu menikah, yang belum mampu, yaitu dengan cara berpuasa. Karena berpuasa itu akan menjaga diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu mewujudkan pemuda dan pemudi kita di saat ini menjadi pemuda-pemudi yang selalu bergerak untuk menyatukan bangsa kita dalam kebersamaan dan persatuan, betul juga memperjuangkan berbagai nasib manusia di muka bumi ini, termasuklah nasib saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.